Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang akan kalian gunakan untuk pekan sumatif di pekan ini. Nah, materi apa saja yang akan kalian terima? Yang pertama di sini ada yang namanya transformasi. Nah, ada yang tahu kiranya apa itu transformasi? Nah, jika belum tahu, nanti kita simak apa itu transformasi. Nah, yang kedua adalah mengenai statistika. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu transformasi. Nah, di sini transformasi nanti akan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengenai refleksi atau disebut juga dengan pencerminan. Sebelum ke materi, ada satu pertanyaan. Adakah di sini yang belum pernah bercermin? Ataukah nggak tahu apa itu cermin? Pastinya kalian tahu ya, cermin itu apa. Refleksi atau disebut juga dengan pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, jadi nanti itu punya sifat diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi nggak bakalan mungkin dicermin dan di benda yang asli akan menjadi ukuran yang berbeda. Apakah menjadi lebih kecil atau lebih besar, itu nggak mungkin. Dan yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi ketika kalian mendekati cermin, otomatis bayangan di cermin semakin besar. Dan ketika kalian menjauhi cermin, bayanganmu juga akan ikut menjauhi cermin dan ukurannya pun juga akan jadi kecil. Nah, jadi untuk yang ketiga adalah ketika kalian bercermin, otomatis wajahmu akan saling berhadapan antara bayangan dan wajahmu sendiri. Nah, jangan sampai ketika kalian bercermin, kemudian bayanganmu yang ada di cermin membelakangimu. Pasti takutan nanti yang akan terjadi. Oke, untuk contohnya di situ ada sebuah bangun PQRS dan di tengahnya itu adalah sebuah cerminnya. Nah, nanti gimana sifat bayangannya? Nah, ternyata antara benda dan bayangan itu bentuknya sama, jaraknya sama. Jika kalian lihat bangun PQRS yang kiri dan yang kanan ada tanda petiknya, itu bacanya aksen. P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Untuk contohnya, titik R ke cermin dan dari cermin ke R aksen, jaraknya pasti sama. Di situ yaitu 3 satuan. Oke. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu mengenai translasi atau disebut juga dengan pergeseran. Nah, untuk pergeseran, nah nanti bisa geser ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Bisa diperhatikan untuk gambarnya. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi semisal titik 1, 2, 3, 4 digeser ke kanan, maka semuanya juga ikut pindah ke kanan. Dan semisal digeser ke kiri, juga ikut ke kiri. Nah, translasi pada bidang kartesius pada dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak. Jadi ketika arahnya gesernya ke atas, jadi semuanya juga ikut ke atas. Ketika arahnya ke kanan, semua ke kanan. Arahnya ke kiri, semua juga ikut ke kiri. Nah, untuk translasi, A, B bisa pada titik P, X, Y bisa kalian hitung dengan menambahkan X ditambah A dan Y ditambah B. Oke, kita ke materi berikutnya. Materi yang ketiga adalah rotasi atau disebut juga dengan perputaran. Jadi nanti ada suatu bangun akan diputar ke arah mana? Searah jarum jam
atau berlawanan dengan jarum jam. Dan berapa juga besar rotasinya. 90 derajat atau 180 derajat. Rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik. Dan semuanya itu akan berputar. Sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi ada titik untuk sebagai sudut pusatnya. Titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Bisa diperhatikan gambarnya ada pusat rotasi, ada sudut rotasi, dan ada juga arah rotasinya. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Untuk materi yang terakhir adalah dilatasi. Nah, dilatasi di sini adalah bisa diperbesar maupun diperkecil. Bisa diperhatikan gambar, di situ ada dua buah bangun. Itu segitiga sama apa? Segitiga yang bawah, yang kecil sama segitiga yang besar. Bentuknya sama, arahnya sama, tetapi ukurannya yang berbeda. Yang merah kecil dan yang biru sedikit lebih besar. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Jadi semisal skalanya 2, jadi semuanya dikalikan dengan 2. Jika skalanya 5, jadi semuanya dikalikan dengan 5. Oke, ada pertanyaan? Nah, ketika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan.